Baik, terima kasih Bang Karni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali diskusi kita hari ini, saya tegaskan bahwa kasus ijazah palsu itu bukan domain privat Pak Roy Suryo dan kawan-kawan, tapi ini adalah persoalan publik, persoalan kebangsaan dan kenegarawanan, sehingga siapapun boleh bertindak untuk dan atas nama persoalan ini, mendiskusikannya dalam rangka untuk mencari kebenaran. Akan tetapi dalam kasus ini tidak ada satu orang pun punya wewenang bertindak untuk dan atas nama siapapun untuk menarasikan perdamaian, jika pada akhirnya kedamaian tadi hanya untuk menutupi kebohongan, kedustaan, ketidakjujuran, apalagi ingin mengubur sejarah kelam soal ijazah palsu ini menjadi legasi sejarah yang memilukan bagi generasi selanjutnya. Kalau itu soal utang piutang, udahlah cincai, nggak apa-apa, udah utang lu saya lunasi, udah kita anggap nggak ada udang, selesai, nggak ada masalah. Tapi ini bukan soal ansih perkara private antara dua orang. Nah, ini perkara kenegarawanan, karena ijazah itu bukanlah milik orang biasa, tetapi seorang yang menjabat presiden 2 periode, bahkan menjadi kepala daerah 2 daerah, dan karena jabatan itulah kebijakan-kebijakan itu masih kita rasakan sampai hari ini. Misalnya pilu sekali Bang Karni, saya mendengar kabar ada otoritas negara dalam negara mewujud dalam satu bandara tanpa ada negara yang mengontrolnya, dan itu tidak mungkin terjadi di era Prabowo Subianto hari ini. Ini bagian dari legasi kebijakan dari seseorang yang mustahil menjadi presiden kalau dia tidak punya ijazah. Dan saya juga ingin menghimbau kepada segenap pihak untuk bisa meluaskan perspektif pandangan soal advokasi, tidak ansih soal litigasi. Kami mendapat mandat dari Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu baik bertindak di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Makanya di kami itu ada 2 divisi, Bang Karni. Divisi litigasi itu koordinatornya Bang Petrus Celestinos. Kebetulan saya yang diamanahi sebagai koordinator non litigasi. Sehingga soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh Saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun Saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa 2 anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam. Tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan, dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincainya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan, nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah, diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan bener Pak SBY kalau ditanya soal itu, EGP, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah begitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum,
Yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf, hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private ya gelap, lalu ada senter, Saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf, ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini, dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan. Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden, ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran. Value-nya itu. Kita masih ingat bagaimana founding father kita, para pendahulu kita mewariskan bangsa ini, negara ini dengan kejujuran mereka, kesahajaan mereka, dengan amanah mereka. Mohon maaf, bohong itu hanya salah satu dari sifat-sifat munafik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ayatul munafikuna salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada ahlafa wa idza tumina khon. Kami sebagai bagian dari anak bangsa tidak mau dipimpin. Yang pertama, dia pembohong. Sudahlah pembohong, nanti dia menjadi tukang ingkar, dan ujung dari pembohongan dan ingkar itu adalah khianat. Lalu apa yang akan diwariskan oleh negeri ini kepada generasi selanjutnya kalau kita bersikap permisi terhadap pengkhianatan yang itu ada pada era kita, Bang Karni? Saya tergerak, Pak Roy, saya nggak dibayar ya Pak Roy. Saya semuanya ini kenapa? Karena saya lihat ini bukan membela Pak Roy, kepentingan bangsa, negara, legasi bangsa kita. Apa iya kita mewariskan kepada anak cucu kita kelak? Tuli, wahai anakku, cucuku, Bien dahulu kala itu kita punya presiden, ijazahnya tertuduh palsu. Kan harus dikelirkan ini. Dan ini juga kepentingan dari Pak Joko Widodo, bukan hanya kepentingan Roy Suryo dan kawan-kawan. Lanjut, sebenarnya ada jalan yang paling mudah, sederhana, dan itu bisa sampai pada tujuan untuk melerai kekisruhan ini kalau memang tujuannya demikian, yakni soal menunjukkan ijazah itu ke depan publik. Tapi kemudian ada argumentasi yang berliku-liku, misalnya ditunjukkan pun ya belum tentu selesai. Saya beri analogi sederhana, kita sakit kepala, semua orang setuju kita minum paracetamol. Memang nggak langsung sembuh, tapi setidaknya akan meredakan sakit kepala itu. Tapi bagaimana mungkin ada orang sakit kepala kita idekan kasih paracetamol, kok dia takut? Jangan-jangan yang dia miliki bukan paracetamol, tetapi racun tikus. Ketika diminum dia bukan kepalanya menjadi reda sakitnya, tapi malah mati. Karena itu apakah ketakutan untuk menunjukkan ijazah itu memang karena ijazah itu palsu? Sehingga ketika ditunjukkan alih-alih melerai, jadi malah kamu ketahuan ijazah palsu. Itu kan yang menjadi soal. Lalu selanjutnya begini, saya ya sangat prihatin, lembaga sekelas Komisi Reformasi Polri belum bicara tentang task force-nya apa, evaluasinya apa, restranya misalnya tentang SDM Polri, institusi, kelembagaan, kinerja, hubungan, ya koordinasi dengan lembaga lainnya. Kok tiba-tiba masuk ke ranah yang hari ini sedang berjalan secara proses hukum? Apa kurang kerjaan gitu loh? Apakah di Republik ini nggak ada masalah lain yang bisa diurusi kecuali ijazah palsu? Janganlah begitu. Rakyat kita ini melihat semua. Kita masing-masing sejatinya Pak Karni, di Republik ini kita sedang menuliskan legasi kita masing-masing. Dan itu bukan hanya diwariskan kepada anak cucu kita, kepada generasi selanjutnya. Dan saya terus terang tidak ridho kalau negeri ini kemudian permisif dengan berbagai kebohongan,
sehingga tidak akan ada keyakinan untuk bersinergi antara elemen anak bangsa, karena dalam sikap batinnya ada praduga, oh jangan-jangan saya dibohongi, jangan-jangan saya ditipu, jangan-jangan dia hanya ngomong doang, setelah itu ternyata dia bermain. Kan susah kita membangun negeri kalau dipenuhi dengan kedustaan, kebohongan, hilangnya value kejujuran. Oh, satu kali lagi, Bang Karni, siapa sih yang tidak ingin menyelesaikan masalah? Tetapi kita harus berpikir, mendiagnosa masalah, dan penyelesaian masalah itu tuntas, bukan dengan apa mendamaikan al-haq dengan kebatilan, dianggap itu penyelesaian yang akhirnya kita tidak menyelesaikan masalah tetapi mewariskan masalah ini kepada generasi selanjutnya. Demikian, terima kasih Pak Kari. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara soal kegaduhan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang belakangan ini kembali mencuat ke permukaan. Ya teman-teman semua, ada pihak-pihak yang mencoba menarasikan perdamaian atau penyelesaian di bawah meja. Ya, tapi mari kita berpikir jernih, apakah kebenaran bisa didamaikan dengan kebohongan? Ya, ini bukan masalah utang piutang pribadi yang bisa diselesaikan dengan kata cincai. Ya, ini soal legalisi sejarah Indonesia. Ya teman-teman semua, ijazah adalah syarat mutlak seseorang kepala negara berdasarkan undang-undang. Ya, jika kita menutup mata dan bersikap pesimis terhadap ketidakjujuran hari ini, ya nilai apa yang kita akan warisi kepada anak cucu kita kelak? Ya teman-teman semua, analogi kesederhanaan begini, kalau kita sakit kepala, obatnya adalah paracetamol. Ya semua orang tahu itu, tapi kenapa ketika diminta menunjukkan obat berupa fisik ijazah asli di depan publik secara transparan, ya prosesnya terkesan berliku-liku. Nah teman-teman semua, mengapa prosesnya terkesan berliku-liku? Ya di sini teman-teman, ada intimidasi hukum atau tekanan status tersangka bagi mereka yang bersandar bertanya mencari kebenaran. Ya jangan sampai ketakutan untuk jujur justru memunculkan praduga yang lebih liar di tengah masyarakat. Ya teman-teman semua, di negara kita adalah negara hukum. Tempat terbaik untuk menguji kebenaran ini bukanlah lewat ruang gelap mediasi tertutup, melainkan pembuktian data yang transparan di pengadilan. Ya teman-teman semua, Indonesia berhak tahu, bukan karena ingin membuat keributan, melainkan demi tegaknya nilai kejujuran tertinggi dalam kepemimpinan nasional. Nah teman-teman, menurut kalian bagaimana teman-teman? Apakah tuntutan pembuktian ijazah secara terbuka ini sudah seharusnya dituntaskan secara hukum atau kalian punya pandangan lain? Ya teman-teman, tulis tanggapan dan analisis cerdas kita di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa teman-teman untuk share video ini ke teman-teman kita yang lain agar banyak yang melek akan politik. Ya teman-teman, di sini juga kita melihat di kolom komentar di bawah ada beberapa tanggapan netizen, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Ibrahim. Di sini dia berpendapat teman-teman, itu ijazah diperlihatkan saja. Kan ijazah itu kebanggaan, bukan aurat, tapi menampilkan aja, kalau asli gitu aja repot. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Faiza Tunisa. Di sini dia berpendapat, terus saya serukan supaya rakyat bangkit melawan kefasikan, kedoliman dan kepriaunan dan kedomisilan dan kedominas, apalagi keserakahan itu yang rakyat Indonesia. Ayo cerdas, ayo tegas. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Asniati memberikan tanggapannya, mantap Ahmad, kejadian terus advokat yang jujur dan benar untuk rakyat dan NKRI, harga Indonesia akan datang menjadi Indonesia yang jujur dan adil. Ya teman-teman, kita lanjut. Jahrizal memberikan tanggapannya, Pak Khozinuddin luar biasa cerdas, berani dan jujur demi bangsa dan negara Indonesia masa depan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Terry The Right. Di sini dia berpendapat teman-teman, semangat terus Pak
A. Kozinudin, kita masyarakat ikut berdoa untuk menegakkan kebenaran dan kami bangga memiliki orang cerdas demi kebenaran, semoga menemukan jalannya menuju ke ruang keurutan bagi para termul dan para pencilat. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Dian, di sini dia berpendapat teman-teman maju terus Roy Suryo dan kawan-kawan. Jangan sampai kebenaran kalah drama kebohongan, Regat mendukung kalian. Ya teman-teman, kita lanjut. Saryono memberikan tanggapannya, semoga para pengusut dan pelacak ijazah Jokowi masih Kosenudin, Roy CS, Bang Rismon selalu pada nasihat, terutama Dr. Tifa, selamat berjuang, rakyat mendukung hasilnya. Saya berharap Jokowi dikandangi di rumah besi. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Anung memberikan tanggapannya, sangat cerdas, kami bangga Bung Kozinudin sebagai tanggung jawab moral untuk generasi muda masa depan. Ya teman-teman, kita lanjut. Surati juga memberikan tanggapannya teman-teman, Mas Suryo semangat, harus usut tuntas kebohongan Jokowi dan itu penipu ulung, dia harus usut sampai ketahuan kalau Jokowi itu penipu karena sudah banyak bukti yang ada. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sukrino memberikan tanggapannya teman-teman, termul Tuhannya nampak Jokowi karena Jokowi seperti dewa dipuja disanjung, namun kejalakan dan kebohongan Jokowi ditutupi seakan Jokowi orang baik. Ingat termul, kau belahilah kebohongan, ingat selama Anda belain kebohongan dosa kalian terus berjalan sampai kasus ini selesai. Kalau nggak selesai entah sampai kapan kebohongan ini selesai, tutupi ajalah kebohongan, dipastikan rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Oskosi memberikan tanggapannya. Nah, dengar manusia dungu, ijazah belum ditunjukkan sudah menghukum. Dua putra bangga kalau sudah waktunya tepat tinggal gugat si Jokowi ini oleh Ustadz Gus Nur dan Bapak Bambang Tri. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Sugiman memberikan tanggapannya, semoga lahir orang-orang baik di Indonesia sehingga bangga dan negara menjadi maju lahir batin. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Roden memberikan tanggapannya, buka mata anak bangsa, kebenaran harus ditegakkan, jangan melecehkan perjuangan Roy Suryo, Dr. Tifa. Kenapa anak bangsa sudah dipenjarakan namun belum pernah ditunjukkan ijazah kepada Pak Menteri dan Gus Nur? Semua penegak hukum berpihak kepada Jokowi. Nah teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Ipang Elo memberikan tanggapannya teman-teman, walaupun hanya mantan presiden, formalitas berijazah palsu Jokowi harus dihukum mati oleh pengadilan jalanan, pengadilan rakyat Indonesia. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Nanda Ganteng memberikan tanggapannya, mudah-mudahan yang berjuang untuk kebenaran selalu dipermudah, diberi kesehatan serta dalam lindungan Allah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Indin Swadah Wajah memberikan tanggapannya teman-teman, proklamasi bilang dilaksanakan dengan cara seksama dan ditempuh dalam tempo yang sesingkatnya. Ya, kalau negarawan langsung diperlihatkan ijazah aslinya, tapi juga jangan-jangan tidak ada yang mau diperlihatkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Marve memberikan tanggapannya, benar ijazah asli harus ditunjukkan kepada publik oleh Pak Jokowi sendiri. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Mahmula Warman memberikan tanggapannya teman-teman, Pak Ahmad Kozinudin memang betul apa yang dipaparkan ini betul-betul mendidik anak bangsa. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video yang kita bahas dan kita bedah kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.